kita lihat kisah ini. Seorang sahabat Nabi. Coba bayangkan sahabat. Apa sahabat itu, Buya? Hidup di zaman Rasul, ikut risalah Rasul, berjumpa dengan wajah Rasul, mati membawa risalah Rasul. Namanya Alqamah. Coba lihat, ini bentuk kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Alqamah ini rajin sholat. Alqamah ini rajin ibadah. Rajin segala-galanya. Kebaikan dia kerjakan. Kemaksiatan dia tinggalkan. Suatu hari Alqamah sakit. Apa, Mak? Sakit. Semakin hari sakitnya semakin bertambah parah. Akhirnya istrinya mengutus salah seorang khadimnya untuk menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah ada di dalam kitab Al-Kabair. Jadi ini bukan dongeng. Ya Rasulullah, Alqamah sedang sakit dan sakitnya semakin hari semakin bertambah. Maka Rasul utus 3 sahabat mulia, Bilal bin Rabah, Suhaib dan Ammar, diutus datang ke tempat Alqamah, mentalkinkan Alqamah, la ilaha illallah. Tapi sayang, lidah Alqamah kaku. Lidah Alqamah tidak bisa berbicara. Lidah Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat mulia ini, kalimat yang setiap insan muslim berharap akan mengucapkan kalimat ini di akhir kehidupannya. Tapi Alqamah tidak mampu untuk mengucapkannya. Akhirnya sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasul, Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Rasul, apakah orang tua dari Alqamah ini masih hidup? Jawab sahabat, masih ya Rasulullah. Orang tuanya, ibunya sudah masih ada, tapi sudah tua dan rentah. Kata Rasul, kalau seandainya ibunya bisa berjalan, suruh dia berjumpa dengan saya. Kalau tidak, saya yang akan berjumpa dengan beliau. Datang utusan kepada ibu Alqamah, ya Umma Alqamah, anakmu Alqamah sedang sakit dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruhmu untuk hadir ke hadapannya kalau engkau mampu. Kalau tidak, Rasul yang akan berjumpa dengan engkau. Kata ibu Alqamah, saya lebih layak untuk berjumpa dengan Rasul. Diambilnya tongkat, berjalan menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hadapan Rasul, apa kata Rasul? Ya Umma Alqamah, wahai ibunya Alqamah. Wahai ibu Alqamah, jangan berbohong. Kalau berbohong akan turun wahyu memberikan penjelasan tentang ini. Rasul bertanya, wahai ibu Alqamah, bagaimana pendapatmu tentang anakmu Alqamah? Subhanallah. Apunyi Rasulullah, wahai ibu Alqamah, condo apa bono Alqamah du? Apa kata ibunya Alqamah? Ya Rasulullah, Alqamah itu anak rajin sholat, rajin berzakat, rajin segala-galanya. Kebaikan dia kerjakan, kemaksiatan dia tinggalkan. Tapi Alqamah telah menggores hati saya. Menggores, bukan merobek. Menggores. Kalau menggores itu hanya satu. Tapi kalau merobek, lancu isi dalam saudara. Rasul kaget. Apa kata Rasul? Kenapa engkau bisa tergores? Coba lihat. Kesolehan Alqamah terhalang karena telah menggores satu perasaan ibunya. Maka apa kata Rasul? Kenapa engkau sampai tergores? Nah, coba lihat, inilah bentuk kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Aku tergores ya Rasulullah karena Alqamah lebih mementingkan istri daripada ibunya. Allahu Akbar. Lebih penting bini daripada amaknya lah.
Maka kata Rasul kepada sahabatnya, wahai Bilal, wahai Su'aib, wahai Ammar, sediakan kayu bakar, dibakar Alqamah sekarang juga. Sebelum dibakar Allah nanti di akhirat kelak nanti. Akhirnya apa? Ibu yang dimuliakan oleh Allah mendengar kalimat bakar itu, hati seorang ibu luluh. Siapa ibu yang sanggup melihat anaknya dibakar? Maka apa kata ibu Alqamah? Ya Rasulullah, aku maafkan Alqamah. Dan maafkan Alqamah ya Rasulullah, dan maafkan inyo. Apa kata Rasulullah? Talkinkan lagi Alqamah. Ditalkinkan Alqamah. Subhanallah, ketika kata maaf sudah terucap dari bibir orang tuanya, lado kata maaf dari ibunya, aponyi Rasul, talkinkan inyo lihat. Ditalkinkan mak, la ilaha illallah. Dengan izin Allah dan dengan maaf dari orang tuanya, Alqamah mampu mengucapkan kalimat mulia ini dan pergi meninggalkan dunia ini dengan kalimat yang luar biasa, la ilaha illallah. Rasul mandikan, Rasul kafankan, Rasul salatkan, Rasul kuburkan. Setelah dikuburkan, Rasul berdiri sejajar di samping kepala Alqamah dan berkhutbah. Apa bahasanya? Coba lihat. Ya Ansar dan Muhajirin, wahai orang Ansar dan Muhajirin, barang siapa yang mengedepankan istri daripada ibunya. Coba lihat bahasanya. Yang lebih penting istri daripada ibunya, Allah melaknatnya, malaikat melaknatnya, seluruh dunia manusia melaknatnya. Setiap amal perbuatannya tidak diangkat oleh Allah. Ridho Allah di atas ridho kedua orang tua, dan murka Allah di atas murka kedua orang tua.